Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang model IDIC. Saya akan menjelaskan tentang kepercayaan dan hubungan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hubungan pelanggan. Hubungan antara pelanggan dan perusahaan harus saling menguntungkan dan saling bermanfaat antara pelanggan dan juga perusahaan. Hubungan akan dikatakan berhasil jika setiap pihak saling mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi antara satu sama lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kepercayaan dan hubungan. Semakin tingginya kepercayaan pelanggan, maka semakin besar pula pelanggan tersebut menerima lebih banyak penawaran dari perusahaan dan kemudian merekomendasikannya. Pelanggan dan informasi pelanggan adalah aset yang sangat penting bagi perusahaan karena untuk memaksimalkan produktivitas perusahaan dan mengurangi biaya operasional. Jika informasi pelanggan digunakan dengan benar, maka dapat menghasilkan keuntungan atau feedback atau umpan balik yang terjalin antara perusahaan dan pelanggan merupakan sebuah rahasia untuk mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan. Umpan balik membutuhkan antusias, partisipasi, dan juga upaya dari pelanggan, kepercayaan dari perusahaan. Proses interaksi tersebut menjadi ciri hubungan pembelajaran atau learning relationship. Pada akhirnya menghasilkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggan dan nilai jangka panjang pelanggan dari perusahaan. Hubungan pembelajaran dibentuk dari pola interaksi keakraban dan juga kerjasama. Tahapan dari hubungan pembelajaran dimulai dari kesadaran, penjagaan, peningkatan, dan juga komitmen. Manfaat dari hubungan pembelajaran ini antara lain yaitu yang pertama, pelanggan belajar lebih banyak tentang referensinya dari setiap pengalaman dari umpan balik dengan perusahaan. Yang kedua yaitu perusahaan belajar lebih banyak tentang kekuatan dan juga kelemahan dari setiap umpan balik dengan pelanggan. Sekian materi dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang penerapan utama dalam mengelola hubungan pelanggan dan pengertian dari IDIC. Penerapan utama dalam menciptakan dan mengelola hubungan pelanggan ada 4, yaitu yang pertama, identifikasi pelanggan. Dalam mengelola hubungan pelanggan, perusahaan harus tahu dulu siapa yang akan menjadi customer-nya. Kita harus tahu dulu produk ini nanti akan ditujukan kepada siapa, apakah kelas menengah ke atas atau kelas menengah ke bawah. Yang kedua ada diferensiasi pelanggan. Pada diferensiasi pelanggan, perusahaan harus mengelompokkan pelanggan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan kategori menurut nilai dan kebutuhan. Karena setiap pelanggan memiliki nilai dan kebutuhan yang berbeda-beda dari masing-masing individu. Hal ini dilakukan untuk memahami dan melayani pelanggan serta menerapkan beberapa strategi perusahaan. Yang ketiga, interaksi dengan pelanggan. Interaksi dengan pelanggan ini tujuannya adalah untuk mengetahui lebih banyak mengenai kebutuhan pelanggan dan memenuhi harapan pelanggan tersebut. Untuk mengetahui kebutuhan dan harapan pelanggan, perusahaan dapat melakukan survei melalui beberapa cara, yaitu melalui website, email, sosial media, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya survei tersebut, perusahaan dapat memprediksi apa yang menjadi kebutuhan pelanggannya. Dan yang terakhir adalah penyesuaian untuk pelanggan, yaitu perusahaan akan menyesuaikan beberapa aspek mengenai tingkah laku pelanggan yang didasarkan pada nilai dan kebutuhan masing-masing pelanggan. Selanjutnya yaitu model IDIC. Model IDIC adalah kegiatan mengelola hubungan dengan pelanggan yang bertujuan untuk membangun kepercayaan pelanggan. IDIC model ini sangat penting untuk diterapkan perusahaan, karena kepercayaan pelanggan tidak akan tumbuh tanpa sebuah hubungan. Seperti halnya framework Customer Relationship Management yang dikembangkan oleh Don Papers dan Martha Rogers. Menurutnya, sebuah perusahaan harus melakukan 4 hal untuk membuat relasi yang lebih berkualitas dengan para pelanggannya. 4 hal tersebut diantaranya adalah identify, differentiate, interact, and customize. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu masih meneruskan mengenai model IDIC. Salah satu framework atau kerangka CRM adalah IDIC yang dikembangkan oleh Don Papers dan Martha Rogers. Menurut model IDIC, sebuah perusahaan harus melakukan 4
hal untuk membuat relasi yang lebih berkualitas dengan para pelanggannya. 4 hal tersebut yaitu yang pertama identify atau mengidentifikasi, differentiate atau membedakan, interact atau berinteraksi, and customize atau menyesuaikan. Identify tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pelanggan potensial. Differentiate yaitu membedakan pelanggan dalam rangka untuk memahami mereka secara mendalam. Menurut Don Papers dan Martha Rogers, tugas diferensiasi pelanggan akan melibatkan perusahaan dalam mengkategorikan pelanggan berdasarkan kebutuhan dan nilai mereka kepada perusahaan. Yang ketiga adalah interact. Tujuan dari interaksi adalah mendapatkan lebih banyak informasi secara langsung dari pelanggan, sehingga dapat melayani secara tepat dan sesuai harapan pelanggan. Yang terakhir adalah customize. Customize ini menyesuaikan penawaran dan komunikasi secara personal untuk memastikan bahwa harapan pelanggan terpenuhi. Saya Zalfa Nasyad akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakter kepercayaan konsumen. Yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan adalah pemikiran yang ada pada seseorang yang mampu memberikan gambaran tentang sesuatu. Kepercayaan juga merupakan keyakinan positif yang diberikan oleh konsumen kepada sebuah produk, jasa, atau tempat. Terdapat 2 dimensi untuk menganalisis tingkat kepercayaan. Yang pertama ada trust belief. Trust belief ini adalah salah satu atau lebih karakteristik seseorang yang menguntungkan untuk menumbuhkan rasa percaya kepada suatu kelompok lain. Indikatornya adalah empati, perhatian, daya tangkap, dan kepercayaan seseorang. Yang kedua ada trust intention. Ketergantungan kepercayaan akan ada pada seseorang dilihat dari segi situasi dan kondisi yang diharapkan. Indikatornya adalah kesediaan pelanggan bergantung pada penyedia barang sampai dengan sanggup menerima resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Alfairus Nazihah, NIM 074. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima mengenai indikator kepercayaan konsumen. Untuk yang pertama, indikatornya adalah keandalan. Keandalan merupakan konsisten dari serangkaian pengukuran. Keandalan ini dimaksudkan untuk mengukur kekonsistenan perusahaan dalam melakukan usahanya dari dulu hingga sekarang. Untuk yang kedua adalah kejujuran. Bagaimana perusahaan atau pemasar itu menawarkan produk, barang, atau jasa yang sesuai dengan informasi yang diberikan perusahaan. Yang ketiga adalah kepedulian. Perusahaan atau pemasar yang selalu melayani dengan baik konsumennya, yang selalu menerima keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh konsumennya, serta selalu menjadikan konsumen itu sebagai prioritas. Untuk yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah kredibilitas. Kualitas atau kekuatan yang ada pada perusahaan atau pemasar itu untuk meningkatkan kepercayaan konsumennya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik konsumen. Karakteristik konsumen merupakan ciri individu yang menentukan sikap individu dan berperan sebagai penentu nilai dan pengambilan keputusan. Karakteristik konsumen meliputi pengetahuan dan pengalaman konsumen, kepribadian konsumen, dan karakteristik demografi konsumen. Karakteristik konsumen yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu 1. Faktor budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Setiap budaya terdiri dari beberapa sub-budaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang spesifik untuk anggota mereka. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran sosial dan status. Yang A, kelompok referensi adalah semua kelompok yang mempunyai pengarah langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Yang kedua, keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan anggota keluarga merepresentasikan kelompok referensi utama yang paling berpengaruh. Yang C, peran dan status. Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan setiap orang. Yang selanjutnya yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi yang A, usia dan tahap siklus hidup. Konsumen juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah usia, serta jenis kelamin orang dalam rumah tangga pada satu waktu tertentu. Yang B, pekerjaan dan keadaan ekonomi. Pekerjaan juga berpengaruh pada pola konsumsi. Yang ketiga, kepribadian dan konsep diri. Kepribadian juga dapat menjadi variabel yang berguna dalam menganalisis pilihan merek konsumen. Yang D, gaya hidup dan nilai adalah pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dalam kegiatan
minat dan pendapat. Yang keempat, faktor psikologi. Faktor psikologi adalah pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi, yaitu psikologi yang utama yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan diri dan pendirian. Faktor psikologi merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat dalam mengambil tindakan. Semakin tinggi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap seseorang terhadap suatu produk, maka semakin tinggi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Deni, saya di Pusat Manajemen Syariah kelas MPS Sekali 073. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang faktor pribadi atau personal, yaitu meliputi A. Usia dan tahap siklus hidup. Konsumsi juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga dan jumlah usia serta jenis kelamin orang dalam rumah tangga pada satu waktu tertentu. Terus yang B, pekerjaan dan keadaan ekonomi. Pekerjaan juga mempengaruhi pada pola konsumsi. Pekerjaan kerah biru akan membeli baju kerja, sepatu kerja, dan kotak makanan. Terus selanjutnya yang C, kepribadian dan konsep diri. Kepribadian juga dapat menjadi variabel yang berguna dalam menganalisis pilihan merek konsumen. Yang D, gaya hidup dan nilai. Adalah pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat. Gaya hidup memotret interaksi seseorang secara utuh dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu faktor psikologi. Faktor psikologi adalah pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan diri dan pendirian. Faktor psikologi merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat dalam mengambil tindakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wa qalam minna ma'isur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan kepuasan konsumen atau kecepatan kepercayaan konsumen. Di sini tingkat kepuasan seorang pelanggan terhadap suatu produk ini merupakan hasil dari perbandingan oleh seorang pelanggan yang bersangkutan atau tingkat kemanfaatannya yang dipersepsikan sebelum seorang pelanggan itu melakukan pembelian. Nah, jadi ketika pelanggan itu melihat barang, sampai pelanggan itu mendapatkan barang tersebut setelah dibeli, ternyata barang yang dihasilkan itu sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan harapannya, baik itu kualitas, baik itu harga ataupun barangnya itu sesuai dengan keinginannya, maka kepuasan dari seorang pelanggan itu akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika barang yang dihasilkan itu tidak sesuai ekspektasi, maka pelanggan akan merasakan kecewa atau merasa menyesal untuk membeli barang ini. Nah, tingkat kepuasan atau kepuasan dari pelanggan inilah yang menjadi kunci utama di dalam bisnis atau fondasi dari suatu bisnis. Ketika perusahaan itu bisa mencari kepuasan pelanggan atau bisa menumbuhkan rasa puas dari seorang pelanggan itu, maka bisnisnya itu pasti akan tinggi, karena perusahaan itu bisa mendapatkan konsumen tetap ataupun bisa menjadi bisnis yang unggul, sehingga bisa menambah omsetnya, sehingga bisa menambah hal-hal yang lainnya. Jadi bisa menambah produknya, bisa menambah omsetnya, sehingga bisnis itu bisa tetap berdiri. Nah, jadi kepuasan pelanggan ini merupakan kunci utama atau fondasi utama dalam berbisnis. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan itu bisa melihat suatu produk dari manfaatnya atau objektivitasnya atau juga atribut dari barang tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang terakhir yaitu agen kepercayaan konsumen. Tenaga penjual memiliki peranan penting dalam menjembatani hubungan antara perusahaan dengan konsumennya, karena frekuensi interaksi antara konsumen dengan tenaga penjual memiliki frekuensi interaksi yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan frekuensi interaksi antara konsumen dengan perusahaan secara langsung. Doni dan Cannon menyatakan bahwa pembeli akan mengasumsikan bahwa perilaku tenaga penjual merefleksikan sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, sehingga jika pembeli memiliki keterbatasan pengalaman dengan suatu perusahaan, maka pembeli dapat berpegang atas dasar persepsi kepercayaan terhadap
tenaga penjual, yang selanjutnya akan membentuk persepsi kepercayaan terhadap sebuah perusahaan atau terhadap sebuah brand perusahaan. Menurut Anderson dan Narus, untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, tenaga penjualan harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kejujuran dan tanggung jawab. Kedua, mempunyai integritas tinggi. Dan yang ketiga, tepat waktu dalam pengiriman barang. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.